apa kita nih? Nyanyi yang Iwan Pascal ya. Males sih ya. Yang terdalam. Bukan yang terdalam sih. Itu Peter Pan, Bos. Lain. Yang apa ini? Yang apa judulnya itu? Ya. Coba lihat kerotnya dong, yang terlupakan. Yang terlupakan, betul. Ayo, dirap aja. Iya. Kalau kita nyanyi dari awal ntar copyright, Bos. Enggak, nanti ngeband. Bukannya podcast kita. Ya. Ah. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Benakku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Satu kembang lagu. Nanti ada senyum yang mengikuti habis ini. Boleh juga. Satu kembang lagu dari One Palace. Yang judul apa, Bro? Yang terlupakan. Spesial untuk tamu yang kali ini datang nih. Betul. Dari kampung sebelah. Nama lu siapa, Bro? Nama gua Vulkan. Kalau di sini panggilnya udah diresmikan ya, Ting. Oh, gua panggilnya vulkanik. Sebenarnya dipanggil Ting gara-gara kebetulan dua ya. Iya, karena pertama karena rambut gua, keriting. betul. Kedua karena apa? Gua tuh sebagai CEO anjay. Keren dua. Jadi doi ini CEO. Kalau kan CEO. Jadi dia ini apa namanya? Bisnismen. Doi lu bisnis apa, Bro? Jadi gua tuh bisnis clothingan baju. Sebenarnya kita mulainya sebagai clothingan online ya. Jadi belum punya toko ininya, cuma ya kita udah mulai beberapa project. Lu bisa, kalau yang mau tahu bisa ngecek baju kita di Instagram. Linknya ada yang colek di bawah ya. Di Instagram Ting Indonesia. Iya. Sama kita juga selain clothingan baju di situ, jadi kita nggak mau jadi orang industri gitu, nggak mau cuma buat baju doang. Iya. Kita bener-bener niatnya tuh buat karya sama gua sama kawan-kawan. Oh, nah itu Instagramnya apa tuh namanya tuh? Ting Indonesia apa? _Ting Indonesia. Ting Indonesia, ntar lihat aja kali ya. Iya, bisa dilihat tuh. Dilihat di mana nih? Di Instagram. Atau di komik. komik mau obat. Oh, jadi nama clothingan lu Ting ya? Ting. Nah, lu udah berjalan kapan nih? Udah berjalan mau 3 bulan. Dengan 2 project. Dua project. 3 bulan. Nah, itu lu berarti 3 bulan, berarti bulan apa tuh? Berarti tahun kemarin kan? Iya, tahun kemarin. Lalu kok bisa sih bikin usaha di saat pandemi? Nah, itu padahal kan iya, kalau kita ngomongin minat kan lagi pandemi gitu pasti orang pada ngepelin duit nih ya kan. Betul. Buat nanti jaga-jaga. Nah, lu malah buka usaha di pandemi itu. Motivasi lu apaan? Kok lu bisa mikir, "Wah, gua harus buka usaha nih pandemi gini," gitu. Kalau dibilang awalnya mungkin motivasi gua karena gua yang lihat abang gua pertama buka kan. Terus gua ngeliat itu bukan hal yang kayak dulu tuh gua ngeliat yang namanya jualan tuh anjing kayak susah banget. Hal yang gila bukan di ranah gua, bukan di ranah anak SMA gitu. Nah, lu masih SMA, Bro? Iya, gua masih SMA, BTW. Masih cabe-cabean nih. Kalau ada yang mau langsung aja kepo Instagramnya. DM. Bisa. Iya, terus. Nah, entrepreneur muda ya. Jadi dari mulai abang gue itu gue lihat ini bukan hal yang mustahil, udah gue mulai. Nah, kalau lu bilang tadi kita di masa pandemi harus ngepelin duit, justru itu tujuan utama kita untuk khususnya gue ya untuk ngepelin duit. Maksudnya untuk muterin duit kali? Karena usaha kita ini tuh usaha yang nggak pakai modal sama sekali. Anjay. Dari nol modal, serius. Itu gimana tuh maksudnya nggak pakai modal? Nah, kita pakai tuyul ya. Nah, bisa jadi pakai enggak. Bisa jadi. Didantain sama dia di gunung mana emang lu? Data apa dulu? Didantain dia. Bukannya ini kok. Iya. Jadi kita pakai sistem yang gue udah sebelumnya sempat pelajarin juga, sistem PO. Jadi orang tuh mesen dulu ke kita, terus bayar DP atau full boleh. Nanti setelah itu baru kita buat bajunya. Oh, jadi dari situ kita tanpa
tanpa pakai modal bisa tuh kayak gitu. Iya, Jualan kayak gitu. Tapi pertanyaannya, oke itu benar tanpa modal karena lu ketika dia bayar dulu itu sebagai DP lu, nah lu produksi. Iya betul. Tapi untuk meyakinkan customer gimana? Nah itu dia pertama. Kan lu meyakinkan customer pasti kan susah sulit nih karena lu juga belum masih baru hitungannya kan. Nah itu gimana cara itu? Itu pertama kita kalau gue pribadi kita pribadi mulainya kita nggak jual bajunya nggak kayak dalam 20-50 gitu. Nah lebih ke hati-hati lah. Pertama kali itu kita jual 12 doang dan itu targetnya emang udah ada gitu. Kalau kita caranya ya kita emang nargetin dulu kira-kira kita tanyain nih habis kita ngedit siapa kira-kira yang mau gitu. Biar istilahnya untuk perputaran uang pertama kali kan PO tuh sekali PO kan gue tetap dapat untung dong. Iya. Nah biar untuk yang pertama kali tuh gue ada duitnya nih biar nanti kedepannya gue nggak PO lagi karena emang sistem yang kayak gini gue akuin ya itu minus banget lah. Minusnya kita nggak bisa main dalam jumlah banyak. Lu nggak bakal bisa nyiptain duit kayak 2 juta 3 juta dengan sistem ini. Cuma ini bisa jadi langkah pertama lu ya untuk melakukan usaha ya. Iya biar nanti keuntungan yang misalkan dapat keuntungan 500.000 dia diputer kita baru buat restock. Nah ini kita udah 2 volume dan ya sebagaimana toko-toko pada umumnya mungkin ada beberapa kendala kayak sebenarnya habis volume 1 kita mau langsung restock tuh. Nah, cuma gara-gara ada yang keluar kita tetap bikin volume 2 lagi gitu. Ada apalah. Lau ngomong Lau serius juga orang ya. Serius banget gua. Kayak anggota DPR aja. Tapi lu bawa ini gak sih produk? Nah ini itu kali ya, coba boy lihat boy. Ini baju gua pakai sendiri langsung. Ini yang volume berapa? Ini yang volume 1. Nah, yang belakangnya oke. Iya kelihatan. Biar kelihatan. Gimana? Mundurin aja lah. Oh, nih bro. Ini maksudnya apa nih desain pertama nih? Karena baik lagi ya, kita buat baju tuh bukan sekedar buat baju tapi emang niatnya buat karya. Iya. Jadinya ya detail-detailnya pun punya arti. Kayak yang pertama nih. Iya, setahu gua kalau orang bikin clothingan, bikin desain pasti ada artinya tuh, nggak asal bikin ya kan gitu. Nah, itu lu maksudnya apa yang volume pertama? Kalau yang volume pertama tuh ada gambar-gambar patung-patung apa tuh? Teologi, iya Yunani gitu tuh. Kita pertama pakai tema dulu. Di Instagram juga udah kita cantumin tema kita di volume-volume yang udah ada di sini. Iya, itu maksudnya sosial dilema tuh. Sosial dilema tuh artinya dilema yang terjadi terhadap sosial media sekarang. Jadi kan kita ngeliat sosial media tuh, apalagi khususnya di saat pandemi gitu. Wah gila, hampir semua orang bangun tidur sosial media segala macam. Oh iya benar juga. Gue juga suka gitu sih, bangun tidur gue cari HP bukan bini gue. Jadi HP kayak bini kita ya. Jadi selalu ada di tangan kita. Lebih dekat lah. Iya, lebih dekat ya. Edik ya. Nah, itu udah benar-benar deket banget tuh. Nah, dari situ kita ngelihat ada beberapa keuntungan yang emang dikasih sosial media. Ada beberapa kayak sisi buruk yang orang tuh nggak sadari gitu. Nggak sadari. Nah, sisi buruk yang kita kira orang banyak yang nggak sadari itu kita tuangkan jadi sebuah keresahan dan jadi karya di baju ini. Anjay, boleh juga. Jadi itu maknanya ya. Nah, maknanya kalau yang pertama ada judulnya sendiri nih. Judulnya The Judgment Day. Judgment Day apa tuh? Nah, arti The Judgment Day ini hari penghakiman atau pembalasan. Nah, serem banget tuh. Iya, makanya nih baju kita hitam. Iya, soalnya kita mau ngasih feel serem itu emang iya bener gitu. Soalnya kadang emang perkara ini tuh cukup bagi gue ya. Iya. Cukup serem lah jatuhnya. Serem ya. Ngopi dulu lah. Iyalah. Biar santuy, skut. Iya, ngopi dulu lah. Kopi siapa nih BTW? Kopi Lau. Tadi gua seruput juga, join. Gua enggak sempat bikin nih, kita langsung nge-tag ya kan. Oh, jadi itu ya maknanya. Tapi nah, yang kedua nih. Ini yang kedua kebetulan dia bawa nih. Oh ya, volume kedua. Nih belakangnya ting. Dan ini depannya nih desainnya. Desainnya itu volume kedua. Turun dikit kurang kelihatan. Tulisannya apa tuh? Nah, ya tak. Tulisannya fake kalau lu mau beli atau mau pesen bisa di Instagramnya ya. Iya, nanti lihat aja description langsung di DM. Bisa langsung DM. Nah ini kan bahasa Inggris. Waduh bro, bahasa Inggris gua ngomong bahasa Inggris rada-rada kejengkolan nih bro.
Ini gimana nih? Sama berarti konsepnya sama volume 1 ya. Temanya sama. Sosial D5 juga ya. Cuman ini maksudnya apa beda. Nih? Judulnya ini nih. Jadi ini judulnya apa nih? Fake It or Fade It. Wih, apa tuh? Fake It or Fade It tuh kayak lu harus jadi orang lain, fake it kan nggak jadi diri sendiri apa sih? Oke, iya ngerti gua. Berarti kan fake lah. Apa? Palsu ya, lu harus jadi palsu atau hilang sama sekali. Lu harus jadi palsu atau hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Artinya gini, di sosial media kan kayak sekarang orang apa-apa ngikutin tren gitu, enggak lo? Oh, lu nggak menjadi diri lu ketika di sosial media gitu. Oh, makanya gambarnya ini guys, kayak bingkai ada bunganya. Tapi iya ada kayak bingkai ada bunganya, tapi yang menonjolkan lu bukan diri sendiri. Oh, ini kali gambar bayangannya kali ya. Jadi bayangan lu itu aslinya lu, tapi di media sosial lu keren tuh. Pakai sepatu Nike, di sini bacanya tuh Nike, jaket apa di bomber. Iya. Padahal mah hitam doang sablonannya bray dong. Oh, jadi gitu ya, keren juga lu desain lu ya. Iya, begitu. Nah, itu yang suka ngonsepin desain siapa, Bro? Lu berapa tim sih sebenarnya? Kita bertiga sekarang. Di tim ini ada berapa tim? Bertiga orang. Bertiga, ada kawan gua, Ramzi sama Tio. Nah, untuk desain siapa? Untuk desain itu bagian siapa? Lu apa kawan lu? Si Ramzi, cuma idenya benar-benar kita godok bareng. Oh, godok bareng idenya ya. Iya, keren. Kayak ya, gua ngeliatnya ya cukup mateng banget lah. Cukup mateng ya. Tapi menurut tuh bisnis kaos ini hanya cuman untuk perputaran duit apa menjamin sih menurut lu? Kalau gua ngelihatnya sebenarnya yang kalau apa? Jadi prinsip gua pertama ya. Sebelumnya yang jadi prinsip gua tuh sekarang ketika gua berbisnis, gua jangan ngelihat seberapa banyak duit yang bisa gue dapat, maksudnya rencana duit nanti sebanyak apa yang gue dapat gitu kalau gue. Yang penting gimana gue bikin karya yang kebetulan karya itu bisa bisa dijual. Kenapa? Ya bisa dinikmatin dan dijual. Kenapa gue mikirnya kayak gitu? Karena emang di di umur gue sekarang kan ya kebetulan gue masih ada orang tua yang masih bayar kan. Cuma gimana? Gue pengen istilahnya punya sebuah karya, jatuhnya pengen bikin karya gitu di sini. Nah, nanti kedepannya kalau misalnya emang udah cukup gede, baru gue bakal rencanain soal duit itu bakal diputarnya kayak gimana. Kayak gitu saat sih. Ini lu gimana untuk jalan aja dulu dan bertahan ya. Betul bertahan. Iya, bertahan. Nah, tapi untuk customer lu sebenarnya ada target khusus gak sih? Customer lu nargetin kita jangkain customer ke pemuda aja nih gitu. Apa meluas? Kita targetinnya lu terkhususnya ke siapa? Ke kaum pemuda apa yang tahun-tahun 90-an, anak-anak 90-an? Kita targetin ke umur 15 sampai 25-an. 15 sampai 25-an tuh. Itu istilahnya dari pertama kali kita mulai juga udah ngomongin tuh kira-kira kita harus punya target nih. Siapa? 15 sampai 25. Target customer kita gitu ya. Tapi alhamdulillah bener yang beli umur 15-an. Benar, alhamdulillah. Kadang kan gitu, konsep sama kenyataan beda ya. Kita konsepin 15-an tapi yang katanya yang beli aki-aki semua ya kan. Gitu kita kan enggak tahu ya kan. Betul. Itu namanya rahasia ilahi ya kan. Itu rahasia ilahi. Nah, selain jual kaos, lu kesibukan jual kaos, kesibukan apa lagi, Bro? Kalau sekarang ini ya terakhir kali ya, mungkin belajar online. Soalnya gue masih SMA lagi. Oh, masih SMA ya. Mungkin kesibukan gue belajar online sama nongkrong atau dalam kata kerennya nyari link. Nah, lu gimana tuh? Apa tuh? Lu sepakat gak sih sama belajar online itu? Kalau justru yang bisa membuat gue sekarang sampai kayak gini jualan segala macam, gue ngerasanya karena belajar online. Jadi di satu sisi gue bersyukur banget gue belajar online, karena belajar online itu bagi gue di umur yang sekarang yang kelas 3 sekarang kayak gini ya, kan gue kelas 3 SMA. Itu sangat menguntungkan karena belajar online jujur nggak terlalu memusingkan, Pak. Kalau bagi gue, lu aneh. Gue nih agak aneh sama orang yang kalau belajar online pusing karena kayak belajar copy paste Google doang. Padahal enak ya tinggal copy paste Google ya, dan guru kan nggak bisa mantau ya. Betul. Oh, sumpah. Berarti gini kali ya, positif kita belajar online itu kalau yang benar-benar anaknya kreatif, dia biasa melakukan sesuatu ya. Betul. Kita bisa jualan, bisa jadi waktu luang lu ya. Dibanding kita yang sekolah formal gitu.
Tapi lu ngomong begini jangan-jangan emang karena enak kali, karena pernah ke sekolahan ya kan. Jadi kayak libur terus ya kan. Iya, rasanya emang kayak libur terus Iya, sumpah deh. terus Gua sih. waduh, otak gua udah kayak beku di sini. Berarti lu terima kasih dong sama corona. Ya ada terima kasihnya lah. Berarti emang semua ada plus minusnya ya. Betul lah. Nah, untuk ya mudah-mudahan ini kan kita udah mulai tahun yang baru nih. 2021. Nah, kedepannya lu untuk 2021 lu mau kemana, Bray? Maksudnya untuk melangkah selanjutnya untuk di bisnis lu ya, lu Iya. mau lanjutin apa lu udah pengen setelah udah normal udah kali gua usahanya udah stop gitu apa mau lanjut gimana? Untuk istilah resolusi ya, Iya. Mak. Resolusi 2021 gua Resolusi ya, iya. pengennya kita udah ngomongin sama kawan-kawan gua, kita makin rapiin lagi nih bisnis kita. Oke. Kan ini yang pertama mulai mungkin ada beberapa yang kurang rapi dalam hal kayak pengaturan posisi atau cara pembagian hasil gitu-gitu loh. Oke, Hal-hal yang iya, iya. dalam yang belum rapi, itu pengen kita rapiin sehingga nanti toko kita ini benar-benar formal gitu jatuhnya. Anjir. Artinya formal ya kita bergeraknya sebagai sebuah toko, bukan lagi cuma teman sama teman gitu. Oke, iya. Iya, soalnya Benar-benar kerja. Soalnya lu untuk saat ini berarti baru jualan ke kawan sama kawan dong. Betul. Nah, itu Istilahnya makanya baru deket. Nah, itu pertanyaan gua ketika orang usaha terus mainnya pre-order. Otomatis kan apalagi kita baru, kecuali lu udah ada nama kayak yang kortito yang besar lain, enak main pre-order karena udah percaya. Nah, itu maksud gua gimana solusinya biar orang percaya kalau lu produknya bener ada gitu. Kalau orang lain nih selain bukan temen, maksudnya orang lain, cara lu bikin percaya orang lain itu gimana? Kalau untuk kayak baru mulai ya, kalau mau kayak nyontoh langkahnya kita, itu emang jujur agak berat kalau mau kayak gitu, serius berat banget. Karena nyari orang lain, nyarinya aja nih, itu hampir gak ketemu. Iya. Jadi yang beli kurang lebih ya masih circle pertama dan circle kedua kita tuh. Kayak saudara gua atau teman-temannya saudara gua gitu-gitu. Berarti emang sulit kan? Nah sulit. Jadi kalau mau mulai langkah kayak kita, itu emang lu harus perbanyak link. Link ya. Jadi misalkan lu banyak nongkrong, lu punya banyak temen, ya mungkin teman-teman itu lu yang mau bantu langkah pertama lu ini. Apa bahasa dulu promosi bacot. Ah betul. Dari bacot ke bacot. Dari ya bacot kan? ke bacot dulu emang pertama. Iya, bacot ke bacot ya kan. Sekolah di mana? Sekolah. Lah, iya ngomong-ngomongin lu dari tadi, lu masih SMA, tapi SMA lu di mana ngomong-ngomong? Oh iya, SMA gua tuh di boarding school, keren banget. Gua Boarding pokoknya school. keren-keren lah. Lu jangan nangis Inggris kan, gue suka belok-belok kalau ngomongin Inggris. yang jelas ya dong, yang Indonesia. Ini sebenarnya bahasa Indonesia pondok pesantren. Oh, lu Cuma pondok pesantren di mana, Bro? di Jawa Timur tuh, di daerah Pasuruan. Nama pondoknya apa? Al-Madul Islami. Almadu Islami. Waduh, gua kalau kedatangan tamu dari pondok gini hati gua gimana gitu ya. Iya. Gua mau nanya enggak takut ya kan. Gue tadi tuh hampir ke bawah mau ceramah dari tadi nih. Tuh kan, gua ceramah kan. Ini gimana lulusan pondok biar jadi pesantren jadi tukang kaos sih gimana kita ini? Apa ini sampingan aja nih? Enggak. Apa emang lu suka ya emang ya? Bagi gue gini, sekolah bagi gue jujur itu bukan menentukan siapa gue nantinya. Gue benar-benar kalau bagi gue sekolah ya bekal aja. Jadi dari sekolah gue ngambil sesuatu, dari teman gue ngambil sesuatu, dari bokap gue ngambil sesuatu. Nentuin sesuatu itu buat apa ya, gue benar-benar gue orangnya termasuk kayak gitu. Iya, mungkin kalau sekolah bisa dibilang kita naik motor ya. Gimana lu biar bisa dapat surat-surat ya lu harus punya SIM. Setuju. Biar lu enggak kena tilang. Nah, mungkin itu kali cara melangkahnya ya, biar kita aman dari kemana-mana gitu. Iya. Oh ya, gue suka aneh tuh kalau orang yang anak pondok berarti Islam. Iya, biasanya kan pondok nih jago nih agamanya. Pasti kan kalau orang awam ya itu mah udah nggak usah diomongin, calon ustad pasti tuh Iya, gitu kan. iya gitu. Uang ceramah ya kan, nyamain orang gitu taunya. Kan yang gua tahu begitu. Iya, betul. Tapi emang banyak sih kawan gua yang pondok nggak taunya jadinya apa? Jadinya jadi dia bikin usaha gitu. Kayak lu hampir sama. Cuman yang sekarang udah agak gede gitu. Nah, ngomongin pondok, gue mau nanya sesuatu nih. Boleh. Gue deg-degan nih ngomongan nih. Apa tuh? Apa nih yang lu dapet dari pondok lu? Yang dapat? Iya, yang lu dapet dari pondok. Yang- Ya kalau ngaji pasti ngaji kan. Iyalah ya. Yang gua dapat dari pondok Iya. tuh Bedanya apa sih sekolah pondok sama sekolah yang negeri gitu? sebenarnya penyesalan sih. Enggak. Anjing.
penyesalan. Enggak lah. Enggak. Awalnya jujur ya, Iya. 3 tahun pertama gue di pondok gue dapet penyesalan, Pak. Anjay. Tapi setelah 6 tahun. Nah, itu awalnya kenapa tuh lu? Nah, sama lu? kenapa gue dapet penyesalan? Karena emang motivasi gue dulu gak jelas. Maksudnya gue pengen masuk pondok karena ya ikut-ikutan aja gitu. Jadi gue ngerasa gue pengen hidup nggak bareng orang tua gue gitu doang. Iya, gitu beneran. Gitu dong. Pengen hidup Iya, sendiri, sendiri. ngerasain pondok segala macem. Nah, lu pondok dari kelas berapa? Dari kelas 1 SMP, Lu kelas 1. sekarang udah kelas 3. Berarti lama juga berarti lu yuk. Nah, cuma pas udah kelas 6 nih, sumpah gue ngerasain banget. Apa namanya? Yang gue dapet dari pondok tuh kayak gue ada hal-hal yang itu bener-bener melekat di gue. Misalkan ya, soal aturan-aturan agama atau hal-hal yang mungkin orang-orang anggapnya kecil, tapi setelah gue jalanin dan gue bergaul sama banyak orang, itu jadi prinsip gue gitu. Oke, ngerti. Yang gue dapet dari pondok. Terus temen dapet banyak ya. Wah, banyak banget. Tapi lucu sih lu awalnya sih. Kenapa tuh? Cuman mau ini doang ya kan? Iya, betul. Tapi biasanya gitu bro, kalau emang kita mondok niat dari kita emang walaupun selepas itu alasan lu cuma mau ikut-ikutan, tapi kan lu pengen ya. Iya, makanya betul. ya jadi bener gitu ya. Kalau Dan ini satu hal yang gua nggak bisa gua denial, kayak dapat dari pondok dan ini tuh tapi gak kelihatan. Apa tuh? Kayak orang-orang nyebutnya mungkin berkah gitu. Iya betul. Yang kayak berkah tuh berkah itu sendiri yang gua tafsirin ya bisa dalam banyak bentuk. Misalkan tentu gua dapat teman yang bisa ngebantu gua atau gua dapat apa. Cuma itu hal yang gua kira kalau gua nggak masuk pondok nggak dapet ini gitu loh. Nah, jadi ada beberapa ilmu atau pengalaman yang gak lu dapet di tempat lain selain pondok gitu ya. Ada yang mungkin orang sebutnya berkah. Berkah ya. Oke. Jadi ya emang sih semua tempat sebenarnya baik ya, tergantung kitanya ngebawanya. Betul. Ya. Setuju tuh gua. Iya setuju. Minum dulu dah. Kayak seret amat dari tadi. Gitu-gitu mulu bro dari tadi bro. Iya. Dia tegang banget bro. Emang iya. Kayak disetrap bro. Santai ini kan kita ngobrol ngaca. Ngobrol apa ya bro maksud gua. Iya. Aduh. Nah kan gua tadi dari cerita lu bikin clothingan ini terinspirasi dari abang lu. Berarti abang lu juga bikin dong? Abang gua bikin. Oh abang lu juga bikin. Cuma bener-bener kita beda lah. Ya beda perusahaan. Lalu kenapa nggak bareng aja sama abang lu? Awalnya gua bareng. Terus? Ada clothingan kawan gua katanya yang Terbengkalai. Dia ngajak ini bareng tuh apa namanya? Ayolah kerja bareng gua. Maksudnya bukan kerja bareng nih bahasanya. Collab bareng. Collab lah. Nah, cuma dia ngajak orang ya, bukan kayak perusahaan abang gue diajak nggak gitu. Dia ngajak gue iya, aja. mendingan bener pisah daripada lu sama abang lu, nanti kan lu paling muda nih, entar lu disuruh mulu lu. Ambil baju sana gitu. Satu itu. Iya, bener bisa bener. Betul, satu itu. Nah, nama abang lu clothingannya apa? Kali bisa ya, nanti betul. ya. Iya, bisa juga. Siapa? Clothingannya namanya? Clothingan namanya Kido. Kido bisa nih, kalau kamu kita panggil nih. Nanti mungkin bisa ketemu langsung ke sini juga mungkin ya. Siap. Ntar gua ngabarin dari lu aja ya. Aman. Nah, selain kedepannya lu mau tetap lanjutin, apalagi yang akan nanti kepikiran di benak lu selain kaos, lu mau usaha lain lagi sih? Kalau jangka panjang ya, gue pribadi pengen banget coffee shop sebenarnya, jujur. Nah itu kan gue setahu gue lu bisa bikin kopi. Iya, bahkan temen gue ya bisa, ada yang bener-bener barista temen gue yang dapat sertifikat. Oh, sertifikat. Nah dia ini pengkopi berat tapi dia nggak ngerokok. Iya, nggak tahu gua apa dia ngerokoknya mau yang alami ya kan, yang langsung dari tumbuhan gitu kan, gua nggak tahu. Nah, hanya dia yang tahu dari Tuhan gitu. Rokok yang apa tuh? ya rokok tembakau kan dari Tuhan, dari tanaman diambil kan, cuma keringin gitu ya kan. Nah iya itu maksud gua, lu kenapa nggak kopi, lu udah pakai kaos gitu. Karena lu kan skill di kopi juga ada. Karena kopi nggak bisa di PO-in. Iya gak? Iya betul. Berarti iya benar, kalau kopi emang harus modal dulu ya. Iya betul. Jujur gue emang ini kalau bagi gue benar-benar insya Allah sebagai langkah pertama yang kedepannya. Lah, kenapa nggak lu bikin konsep begitu? Kopi PO order. Kopi PO berat order. Apa kalau gue ngerasanya agak berat dan gue bingung gitu. Gue nggak tahu ya selepas konsepnya seperti apa, tapi kalau lu punya ide begitu tuh keren banget. Iya baru ya. Iya baru, nggak ada yang. Saya kita lu PO nih, PO kopi. Saya udah kopi dari semua daerah nih ya. Orang WA, "Bang, pesen" gitu. Tapi mungkin ya itulah dengan konsep lu gimana caranya itu, kalau lu bikin bisa dengan konsep
pemikiran liar lu. Biasanya kan anak muda liar-liar nih, langsung terobos aja lah ya kan. Kan kayak lagu Rumah Irama, gak pernah mau ngalah. Darah muda gitu. Iya, maksudnya nah itu soalnya kan kalau kita tahu perkembangan dunia ini kan bisa dibilang kemajuan ada karena ada anak muda kan gitu. Dari inovasi-inovasi. Iya, inovasi-inovasi yang pemikiran orang-orang tua, wah itu mah gila nggak bakal terjadi, nggak tahu terjadi ya kan. Gitu. Iya lah, maksud gua sebagai anak muda lu nggak usah takut untuk berkonsep, berkreasi, lakukan aja udah, jangan mikir resiko. Kita kalau mikir resiko stuck mulu gua. Betul ya. Iya, soalnya gua pengalaman begitu. Nah makanya gua sekarang kalau mikir apa udah gua terabas aja dulu. Mikir resiko ntar aja. Gitu. Dievaluasi yang benar ya. Iya, nanti kan ada evaluasi kan. Gitu. Setuju. Iya. Weh, kayaknya udah jam berapa nih? Kayak kita udah 5 jam nih anjir. Baterai udah full nih. Nah, iya. Sebelum ini kita akhirnya nyanyi apa dulu nih? Terakhir kita nyanyi apa? Gak ada ide gue. Lagu-lagu gue kan dari pesantren. Oh iya. Nyanyi ini dong. Di da 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 siapa? Siapa namanya? Sabian. Aduh, Sabian. Masa lu gak hafal sih? Terus lu apalah ya kan rohani-rohani gitu. Enggak, apa salah soal lagu nih. Kadang kalau kurang gua ya. Enggak ini gua. Padahal enak lah, musik itu bisa membuat suasana indah. Iya ya. Iya, ketika kita lagi berak bengang-bengong di WC, pas nyanyi mulu. Gitu ya kan. Gitu ya kan. Nah, lu percaya gak sih hidup ini udah sepenuhnya dengan musik? Hidup tanpa musik ada gak sih? Iya betul ya. Nggak ada kan. Iya, lu waktu yang sakit, orang sakit aja ada iklan obat. Pasti ada lagunya. Apa? Minum Mixadin gitu. Ya kan gitu. Susah banget ya kalau misalnya lagu sampai enggak dibolehin tuh susah banget, enggak bakal bisa, bro. You want the reason? You want the reason bisa. Ayo, you want the reason. Kita Inggris soalnya dia ada behelnya rata jadi giginya. Kalau gua Inggrisnya ngacak-ngacak maklum ya, belum behel. Apa? Ya, you want the reason dulu guys. Nanti kan bisa dipotong langsung. Ayo. Mamang racing. Naik motor dong. Keluarin suara lu dong, usah malu. I'm hopeless now. I come every mountain. Anjay. Sweet every ocean. Anjing gak bisa nyanyi gua. Breaks wanna broken. Oh, 'cause I need you to see. Oke guys, kelas sampai sini. You are the reason. You are the reason.